Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 13 bangunan di Tanjung Redep, Kabupaten Berau ludes dilalap api. Hanya karena diminta mencabut isi daya ponsel, seorang pria ditarakan tega melukai temannya. Ketua MPR RI mendukung konsep Presiden RI yang menjadikan Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sebagai pusat politik pemerintahan. Ketua MPR RI bersama rombongan turun langsung untuk melihat progres pembangunan fasilitas pemerintahan, mulai dari Istana Negara hingga Gedung Legislatif dan Yudikatif. Ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan konsep Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Pasir Utara ini sebagai ibu kota politik. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan kehadirannya bersama rombongan di IKN merupakan wujud dukungannya terhadap konsep Presiden sekaligus mendukung percepatan pembangunan mega proyek tersebut. Ini adalah sebuah rencana yang sudah kami putuskan dalam rapat pimpinan pada akhir tahun 2024 dan hari ini kami lakukan dalam kunjungan kerja MPR mengawali masa sidangnya tahun 2025. Kami bersyukur karena kunjungan kerja hari ini di IKN diikuti oleh seluruh fraksi yang ada di MPR, termasuk teman-teman dan kelompok DPD dan alat kelengkapan MPR. Sekarang sudah diputuskan bahwa 2028 insya Allah Republik Indonesia akan beribu kota di Ibu Kota Nusantara. Sementara salah satu anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Alfian Syah Bustomi alias Komeng, mengaku jika dirinya sepenuhnya sudah siap untuk pindah ke IKN pada tahun 2028 mendatang. Setiap negara semua mempunyai ibu kota. Kenapa harus begitu? Karena itulah siapapun harus menghargai wanita. Jadi negara ada ibu kota. Pernah nggak dengar ada bapak kota? Tidak ada. Iya, jadi negara pun menghormati wanita. Ya, berarti siap pindah ke IKN juga Pak Mamen? Siap pindah ke IKN juga? Iya kan 2028 udah jadi tuh. Diketahui anggaran pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara tahun 2025-2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Dengan jumlah tersebut, fokus pembangunan salah satunya untuk Gedung Legislatif dan Yudikatif. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Sepaku Penajam Pasir Utara. Hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN dan proyek RDMP Pertamina memberikan dampak positif terhadap investasi di Balikpapan, khususnya di tahun 2024. Kondisi ini membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Balikpapan optimis investasi ini akan terus berkembang di tahun 2025. Sedang ada pekerjaan air blowing. Ditargetkan investasi yang akan masuk pada tahun 2025 ini mencapai 24 triliun rupiah. Angka ini setara dengan jumlah investasi yang didapat di tahun 2024 yang awalnya menargetkan pendapatan sebesar 18 triliun rupiah. DPMP TSP Balikpapan begitu yakin pendapatan daerahnya akan terus meningkat karena investor yang mengunjungi IKN jumlahnya semakin banyak. Peningkatan ini akan mempengaruhi pendapatan karena para investor menjadikan Balikpapan sebagai basis operasional.
banyak investor yang datang ke IKN akhirnya mampirnya di Balikpapan dong, tidurnya di Balikpapan. Nah, mereka kan kemudian memanfaatkan dong jalan-jalannya kota Balikpapan plus ke kantor kami, menanyakan tentang kawasan industri Karyangau, infrastruktur kita ya, seperti pelabuhan, jalan dan seterusnya, terus keamanan gitu ya. Nah kan itu hal-hal yang menjadi indikator mereka untuk bisa nggak saya tanam investasi di Balikpapan. Nah itu yang sering dilakukan gitu, dan alhamdulillah IKN sangat ya berpengaruh ya, karena gini, terbukti sebelum IKN gitu itu dan sebelum RDMP juga ya, itu target realisasi investasi kita tuh di angka 3-4 triliun setahun gitu. Nah begitu RDMP datang gitu, terus IKN datang, kan langsung lonjak tuh jadi 18 triliun ya. Nah 49% disumbang oleh RDMP. Selain proyek IKN, Pemkot Balikpapan juga diuntungkan dengan pengembangan Pertamina melalui proyek RDMP atau Refinery Development Master Plan. 2 mega proyek ini dinilai turut memberi dampak terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang kini tumbuh pesat di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.